Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ketemu lagi dengan Ibu ya dalam pembelajaran IPA kali ini. Oke, kali ini kita akan bahas apa ya? Cikidot. Hai, jumpa lagi. Oke, kali ini kita akan belajar gaya dan gerak ya. Kalian sudah siapkan alat tulis dan pensilnya? Iya. Apa itu gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang bekerja pada sebuah benda. Ada beberapa macam gaya. Satu, gaya gerak, gaya gravitasi, gaya berat, dan gaya normal. Gaya menyebabkan perubahan pada kecepatan benda, arah gerak benda, dan bentuk benda. Gaya dibagi dua. Satu, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Apa itu Bu gaya sentuh? Gaya sentuh terjadi akibat adanya kontak langsung antara benda dan yang memberi gaya. Apa contohnya? Silakan cari ya. Dua, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu benda yang menerima gaya dan yang memberi gaya tidak kontak. Contohnya apa? Silakan cari. Alat untuk mengukur gaya disebut neraca pegas. Satuan gaya dalam Satuan Internasional atau SI adalah Newton. Dalam fisika, suatu besaran yang memiliki nilai dan arah disebut besaran vektor. Dan besaran yang hanya memiliki nilai saja disebut besaran skalar. Misalnya yaitu massa, waktu, dan jumlah zat. Suatu gaya dapat digambarkan dengan menggunakan diagram vektor yang berupa anak panah. Seperti berikut ini. Dari O ke A. Titik O disebut titik pangkal dan titik A disebut titik ujung pangkal. Panjang O dan A menyatakan nilai gaya dan arah panah menyatakan arah gaya. Contoh soal. Misalnya, gaya F1 besarnya 3 Newton. Dia bergerak ke arah kanan. Kemudian kita kasih lagi gaya ke arah kiri disebut dengan F2. Besarannya adalah 7 Newton. Masing-masing satuan gaya adalah cm ya. Seperti contoh gambar di samping. Nah, yang Ibu tanya, berapa resultan gayanya? Resultan gaya atau R adalah 2 atau lebih gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam satu garis. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada gaya yang didorong ke arah kanan, besarnya 3 Newton, lalu didorong lagi ke sebelah kiri, besarnya 7 Newton. Ke arah mana nih gaya akan bergerak? Dan berapa resultannya? Resultannya adalah 7 dikurang 4, karena 4 posisinya ada di kanan, berarti 4 dulu ya. 4 min 7. Jadi berapa? Min 3. Jadi arahnya ke arah sebelah kiri. Gaya menyebabkan perubahan. 1. Kecepatan benda, arah gerak benda, bentuk benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya, misalnya ada 1, gaya gravitasi bumi dan gaya dorong dan tarikan. Macam-macam gaya dalam kehidupan. 1, ada gaya tarik, ada gaya dorong, dan ada gaya gesek. Kalian sudah paham kalau gaya tarik itu yang mana? Misalnya gaya yang kalau kita mau ngerek, apa itu namanya, ngerek benda dari sumur. Nah, kalau gaya dorong, kalian mendorong meja. Gaya gesek itu adalah pertemuan 2 buah benda, yang satu diam, yang satu lagi bergerak. Contohnya misalnya
ban pada jalan raya. Pengaruh gaya terhadap keadaan benda dalam air. Nah, kalian pernah lihat kan kalau telur misalnya, telur itu ada yang terapung, melayang, dan tenggelam. Terapung itu mana posisinya? Ya, posisinya ada di permukaan air. Kalau melayang ada di tengah-tengah, dan tenggelam adalah yang di dasar. Kenapa bisa benda bisa terapung, melayang, dan tenggelam? Ibu tunggu jawaban dari kalian. Oke? Thank you. Kalian sudah lihat materi yang Ibu sampaikan. Setelah itu kalian isi latihannya di Google Form ya. Ibu tunggu jawabannya. Nanti Ibu akan kasih linknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.